Blocking untuk defense. Nah, teknik blocking untuk defense ini ada 3 yang saya perhatikan, yaitu ada yang namanya follow and cut, lalu ada hold the opponent, kemudian sliding block. Nah, yes, sekali lagi untuk nama-nama dari teknik-teknik ini mungkin bisa berbeda satu sama lain. Ini karena mungkin dari pandangan saya aja. Bahkan coach dari Spanyol waktu itu, Rodrigo, sebenarnya ingin kita juga punya nama sendiri pada untuk teknik-teknik ini, sehingga kita juga bisa mengerti secara apa ya, secara harafiah dalam tentang nama dari teknik-teknik tersebut. Jadi ada follow and cut, hold the opponent, sama sliding block. Kita lihat videonya di sini. Di sini ada yang namanya follow and cut. Nah, apa itu follow and cut? Kita lihat. Nah, lihat. Ini Cosmo ketemu Bang Sumut. Nah, pemain Cosmo ini ada yang berlari, setelah dia passing dia berlari, dan pemain defense dari Bang Sumut itu melakukan follow, ya. Hanya sayang follow-nya ini dia tidak continue, ya, dia kalah cepat dari pemain Cosmo, sehingga ini bola bisa hampir saja direbut oleh pemain Cosmo. Nah, namun harusnya seperti ini, ya. Dia follow pemain lawan, dia cut, terus dia cut. Nah, namun harusnya jangan dilepas nih, ya, harus jangan dilepas supaya pemain lawan tidak bisa memanfaatkan second post-nya seperti itu, ya. Jadi kita bisa ulang. Ini kesalahannya, dia udah follow benar tapi tidak di continue sehingga dia terlambat. Nah, di sini sudah di follow, sudah benar follow-nya, follow, dia cut. Nah, seharusnya juga dia tidak melepas pemain ini, ya, tidak melepas pemain ini. Oke. Iya. Oke, itu dia follow and cut. Terus teknik yang lain adalah follow and cut sama. Nah, biasanya ini juga bakal terjadi kalau pada saat corner kick, ya. Jadi kalau misalkan dalam corner kick kita diminta untuk 1 lawan 1, ya. Jadi pemain lawan dan pemain defense, offense dan defense. Jadi pemain, kalau kita defense kita harus 1 lawan 1, dan kita tidak diperbolehkan, ya, kalau bisa tidak diperbolehkan untuk mengganti lawan yang kita jaga. Nah, contohnya seperti ini. Pada saat kick in, pemain Bang Sumut dia follow, dia ikut follow juga. Nah, dia harus ikutin terus. Tapi juga harus diikuti, setelah yang di follow dia harus cut bolanya. Jadi jangan sampai membahayakan gawang. Kita lihat contoh lagi. Mereka sudah benar melakukan tekniknya. Mereka follow. Nah, harusnya di cut di sini. Oke. Teknik berikutnya adalah hold the opponent, ya. Hold the opponent ini adalah istilahnya kita menjaga, ya, jangan sampai lawan itu berhasil masuk ke daerah kita atau berhasil menerobos ke pertahanan kita. Ambil contoh adalah ini pada saat kick off, ya. Oke, lihat di sini, ya, pemain Bang Sumut ini sudah melihat ada
pemain Cosmo yang datang. Nah, kemudian dia lakukan hold. Ya, dia hold seperti itu. Oke. Jadi hold ini bisa menggunakan badan kita untuk bagaimana caranya untuk menghadang lawan. Ya, tapi tentunya jangan sampai melakukan pelanggaran. Ya, saya contoh lagi. Kita lihat, oke, dia hold di saat yang tepat supaya kiper bisa menangkap bola dengan baik. Oke. Berikutnya sama dengan hold the opponent. Nah, ya, oke, lihat. Di sini ada dua pemain, ya, pemain merah ini melakukan hold, dia menghadang lajunya pemain putih, ya. Kalau bisa dia dia dengan prinsip dia eh, tidak boleh lawan ini berbalik belakang atau menghadap ke gawangnya dia. Jadi dia tetap melakukan hold, ya. Di sini memang ada tangannya memegang bagian punggung dari pemain pivot lawan, tapi ini tidak pelanggaran karena dia tidak melakukan gerakan tambahan. Tapi apabila kalau dia melakukan gerakan tambahan seperti dia mendorong, itu akan dianggap pelanggaran. Ya, seperti ini. Ini teknik dia untuk blocking. Jadi dia melakukan hold di opponent. Ya. Kita lihat lagi, dia hold, ya, tanpa melakukan pelanggaran dan membuat lawan tidak bisa berbalik badan. Oke. Berikut sliding block. Nah, sliding block ini juga teknik yang sering dilakukan oleh para pemain untuk mencegah terjadinya gol ke gawang. Dan sliding block ini tentunya bukan sliding block yang mengarah ke kaki lawan, tapi hanya untuk menghadang lajunya bola. Ya, jadi dilakukan kalau bisa sebersih mungkin sehingga tidak ada pelanggaran. Contohnya seperti ini. Ya, dia ikuti, dia lakukan sliding. Ya, seperti itu. Ya. Jadi dia ikuti lawan, ketika dia akan menendang dia lakukan sliding. Nah, ini tidak pelanggaran karena dia hanya menghadang lajunya bola. Oke. Sliding block juga harus dilakukan dengan tepat, ya, karena kalau tidak tepat pada timingnya nggak tepat, ini mungkin bisa terjadi hal yang fatal. Mungkin seperti ini, ya. Pemain Cosmo udah melihat dia akan melakukan shooting mungkin, kemudian sama dia di sliding tapi timingnya nggak tepat. Nah, akhirnya lawan bisa mencetak gol seperti ini, ya. Ya, ini kancil BBK, ya. Kita contoh lagi seperti ini, dia sliding, ya, tanpa melakukan pelanggaran, namun timingnya aja nggak pas, sehingga dia lawan bisa mencetak gol. Oke. Bisa juga kalian melakukan sliding dengan seperti ini, melakukan double sliding block, ya, double sliding block. Contohnya seperti ini, ya, ketika lawan ingin mencetak bola, nah, jadi ada dua orang yang melakukan sliding block. Ini bisa dilakukan bersama-sama, ya. Mungkin kalau yang di depan nggak dapet, mungkin yang di tengah mungkin atau di belakangnya bisa menghadang bola, ya, seperti itu. Oke. Oke, jadi seperti itu, lakukan double sliding block. Ini bisa dilakukan. Penting adalah untuk mencegah lawan mencetak gol ke gawang kita, yaitu tujuan dari sliding block. Nah, untuk blocking ini juga sering dipakai untuk teknik buat goalkeeper, ya. Nah, di sini ada yang namanya style M, style K, style L, atau split,
atau use your all body. Ya, jadi sekali lagi penamaan ini eh, bukan suatu yang apa namanya baku. Jadi ini hanya dari hasil pengamatan saya aja. Style M itu maksudnya pada gerakan kaki itu dia akan membentuk huruf M, ya biasanya menggunakan dua lutut di bawah yang dilakukan bersama-sama. Kemudian kalau style K ini seperti apa ya? Jadi satu kaki lutut ada di, misalkan lutut di kiri, kaki kiri ke bawah, kaki yang kanannya membentuk huruf K. Jadi satu kaki di bawah, satu masih di lututnya ditekuk aja. Nah, yang L ini hampir seperti split. Kemudian untuk blocking ya tentunya kiper bisa menggunakan semua badannya, ya tangan, bahu, kepala mungkin, ya kaki yang dilakukan untuk supaya ngeblocking bola ke gawang. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya block style leg ya, M yang kakinya di dua ya. Nah, ini sering dilakukan oleh kiper dari Pelindo, IPC Pelindo, Ahmad Habibi. Dia paling senang melakukan style block seperti ini. Nah, lihat di sini pemain Ahmad Habibi sudah maju ke circle, ya, kemudian dia block. Nah, ya, kakinya kemudian menekuk dua-duanya ke bawah secara bersamaan. Ya. Ya. Kita ulangi lagi contoh. Ya, dia lakukan. Nah, kakinya sudah dua-duanya menekuk ke, ya seperti itu. Ya, ini M, maksudnya seperti ini M. Jadi dua kakinya itu langsung ke tanah ya, langsung ke tanah ya, dengan kedua kaki lututnya, maksud saya kedua lututnya. Nah, ini sering dilakukan oleh Habibi. Nah, begitu juga pada saat seperti ini Habibi juga melakukan hal yang sama. Ya, dia langsung menggunakan lututnya langsung turun ke bawah, dan dia menggunakan dua lututnya untuk slide ke sini untuk bisa menahan bola lawan. Ya. Ya, kita lihat lagi. Ya. Sebenarnya teknik ini agak susah ya oleh beberapa kiper, karena pada saat dia dengan dua lutut turun ke bawah itu akan susah untuk naik ke atas karena bebannya sudah terlalu banyak di bawah ya. Cuman di sini Habibie memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan dia sering menggunakan kedua lututnya untuk melakukan blok. Ya, seperti itu. Nah, yang paling sering dilakukan oleh kiper adalah blocking yang saya sebut itu yang model K. Yang model K ini seperti ini. Ya. Ya. Ini maksudnya yang huruf K-nya. Ya, di sini ini kaki, kalau dia ada tangan di atas jadi bisa kita bilang huruf K. Jadi satu lutut ada di bawah, satu kaki lagi ada di atas. Nah, seperti ini. Ini juga sama, dia menggunakan cara yang sama. Kita bisa lihat dari depan. Ya, seperti itu. Nah, ini juga satu lututnya ada di bawah. Ini juga sama. Nah, seperti itu. Nah, kalau mungkin di sini juga ada pelatih kiper yang melatih. Ini mungkin bisa diinformasikan ke anak latihnya untuk sebagai kiper adalah lutut itu jangan sampai menempel ya, atau menumpuk langsung ke tanah, tapi diusahakan jangan sampai menyentuh tanah lututnya. Jadi supaya bisa pemain itu
bisa kembali menaikkan badannya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu teknik blocking yang dilakukan oleh kiper. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kita melatih anak didik kita untuk melakukan yang tadi, seperti yang tadi diajarkan. Ada blocking pada offense, blocking saat defense, dan blocking yang dilakukan goalkeeper. Nah, dari ini saya akan kasih materinya untuk logbooknya yang akan kita bikin ya. Logbook ini nanti ada 4 ya logbook yang kita buat, karena kan biasanya kita latihan selama 2 jam ya, kita latihan. Nah, kita akan bikin logbook mulai dari warming up, kemudian tactical individunya tadi bagi 2, tactical individu bagi goalkeeper dan tactical individu bagi player. Kemudian ada tactical team ya, biasanya ini kalau dibilang kayak individu biasanya dibilang basic. Tactical team ini bisa advance atau fungsional. Kemudian terakhir ada game situasi. Nah, ini saya buatkan coba contoh logbooknya seperti apa ya. Nanti ini bisa jadi inspirasi aja buat kalian, buat para coaches untuk buat logbooknya. Nah, logbooknya untuk yang warming up ini seperti ini yang saya buat ya. Jadi di sini pemain itu dibagi dua kelompok ya. Kalau misalkan ada 20 orang atau ya 20 orang ya biasanya, itu dibagi 2 area, 5-5, dibagi 2 kelompok lagi, ada tim merah sama tim biru ya. Nah, ini juga dibagi 3 area. Nah, ini saya bilang ada permainan rugby ya, atau football ya. Mungkin coaches juga tahu ya permainan rugby atau football itu seperti apa. Jadi pemain yang biru ini berusaha untuk membawa bola untuk sampai ke tujuan yang di belakang, di garis merah belakang pertahanan lawan ya. Jadi nanti ada satu pemain ini nomor 2 megang bola, kemudian 4 pemain lain ini bertugas untuk melakukan ngeblok lawannya nih. Jadi ada 5 pemain lawan yang melakukan blok, yang akan menyerang. Nah, mereka bagaimana caranya biru ini, bola yang dipegang oleh pemain biru ini bisa sampai ke pertahanan merah. Jadi seperti itu. Nah, nanti di sini pemain biru akan melakukan banyak blocking ya. Ada yang menahan lawan, ada yang melakukan pick and roll, ada yang melakukan indirect block ya, seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya bola ini bisa nyampe di sini ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan direbut oleh pemain merah ya, ini pemain merah bisa juga langsung melakukan serangan seperti itu. Namun coach juga bisa berikan rulesnya, peraturannya, agar si pemain pada saat bola itu mati atau nggak bisa kemana-mana lagi ya, atau saling rebutan, itu coach bisa berhentikan ya, kemudian mengulang lagi dari awal seperti itu. Nah, ini contoh warming up yang bisa dilakukan. Nah, ya kemudian biasanya yang dilakukan, mungkin ini dilakukan dalam waktu 3-5 menit. Kemudian 5 menit pertama coachnya biarin mereka melakukan ngeblok ya, seperti artinya membiarkan mereka melakukan blok sendiri. Tapi di 5 menit berikutnya coach bisa ngasih tahu beberapa cara untuk melakukan blok ya. Mungkin melakukan screen, atau melakukan pick and roll, atau bisa melakukan direct block atau indirect block seperti itu. Oke, untuk sesi berikutnya di logbooknya adalah tactical individu for player. Nah,
ini. Jadi contohnya seperti ini, 2 lawan 1, ya, tim biru ketemu tim merah lawan tim biru. Jadi dibuat daerahnya mungkin nggak terlalu besar areanya, ya, dengan 2 gawang kecil, ada 2 tujuan. Jadi tim biru seperti ini, dia passing ke temannya nomor 3. Nanti kalau pemain lawan datang, pemain nomor 2 ini bisa melakukan blok di sini. Pemain nomor 3 dia bisa dribbling ke arah area yang space yang kosong, atau dia memberikan ke nomor 2 kalau yang nomor 2 melakukan pick and roll seperti itu. Nah, begitu juga di area yang lain bisa juga dilakukan. Tim merah passing ke nomor 7 ke 11, 11 passing kembali, kemudian nomor 11 ngeblok seperti seperti dia seorang pivot yang ngeblok anchor lawan seperti itu. Kemudian nomor 7 bisa melakukan penetrasi. Kalau yang nomor 11 tinggal lihat apakah kalau lawannya menghampiri pemain nomor 7, dia bisa melakukan pick and roll untuk buka space supaya bisa dikasih oleh nomor 7. Jadi seperti itu. Jadi memang latihan untuk tactical individu ini kita kasih ke pemain untuk mengambil keputusan sendiri, ya, mengambil keputusan sendiri dan membiasakan 2 pemain yang yang sering istilahnya teammate-nya yang sering akan bermain bersama untuk melakukan teknik-teknik blocking yang tadi diberitahu di saat warming up. Nah, nanti coach bisa melakukan interupsi di sini untuk memberikan masukan kepada pemain. Ya. Berikutnya untuk goalkeeper. Nah, tactical individu untuk goalkeeper. Di sini ada 2 bagian. Ini maksudnya ini ada 2 latihan yang dibuat. Yang pertama ini ada kiper bisa di sini satu, ada satu lagi kiper di luar. Kemudian ada coach dan kiper tambahan. Biasanya ada 3 kiper yang akan melakukan. Pemain yang kiper yang di luar ini akan memberikan bola kepada coach atau kepada pemain yang satu lagi, ya. Nah, kedua pemain ini bisa melakukan shooting langsung ke gawang, atau dia bisa memberikan umpan ke pemain yang nomor 2 di sini, kiper, ya. Nah, kiper yang kedua ini nggak boleh passing balik ke coachnya, tapi dia harus langsung masuk shooting ke arah gawang. Nah, itu. Jadi di sini nanti akan coach, ya, kalau coach yang pelatih kiper akan mengkoreksi teknik dari kiper yang dilatih, kiper yang teknik yang harus dilakukan seperti apa, blockingnya bagaimana, apa menggunakan style yang tadi, menggunakan 2 leg, ya, 2 lutut ke bawah, M atau L atau split, atau menggunakan bagian tubuh lain, ya. Sama ini juga latihannya kali ini agak berbeda yang di sini. Jadi kiper akan, jadi ada 3 sudut, ya. Kiper akan menerima bola dari kiper yang di sebelah kiri, dia akan passing, lempar balik. Setelah lempar balik, dia menyentuh kun atau marker yang ada di kiri, kemudian dia maju ke depan untuk terima shooting dari depan, coach yang ada di depan. Nah, begitu juga nanti dia kasih bola ke kanan, ya, bola dilempar dari kanan, kemudian dia kembalikan, dia sentuh marker ataupun kemudian dia lari ke depan untuk menghadang atau memblok bola yang ada datang dari depan, seperti itu, ya. Ya. Oke, jadi ini salah satu contoh variasi-variasi yang bisa dilakukan. Nah, coach juga bisa banyak nambahin nih, ya. Kalau pelatih kiper yang sekarang sudah menggunakan bola atau balon yang bisa digerakkan itu, ya, itu yang
saya lupa namanya, tapi kayak buat latihan tinju gitu ya. Jadi kayak balon itu bisa yang ada pernya, coach juga bisa gunakan seperti itu, atau menggunakan kun atau marker yang ada kalau memang peralatan latihannya terbatas gitu. Oke. Berikutnya untuk logbook untuk tactical team for player and goalkeeper. Nah, ini tactical team, jadi latihannya semuanya menggunakan 2 gawang. Jadi saya bagi 2 area. Ini area, saya anggaplah ini area A, ini B. Yang di area A pemain ada 3 pemain yang di dalam lapangan, 3 pemain biru, 3 pemain merah, dan 3 kiper. Masing-masing ada di gawang A dan di gawang B. Nah, dimulai dari tengah. Yang nomor 14 ini akan passing ke nomor 15. Kemudian mereka berdua melakukan variasi untuk melakukan blocking. Ya, ketika pemain biru nomor 20 maju, ya pemain nomor 14 bisa memblok lawannya, bisa melakukan pick and roll, bisa menahan lawan, kemudian nomor 15 cut inside ke dalam, kemudian melakukan shooting ke kiper. Nah, seperti itu. Nah, nanti rulesnya kalau misalkan bola ditendang ke gawang bisa ditahan oleh kiper, ya kiper akan memberikan bola lambung ke pemain pivot yang ada di depan. Nah, pemain pivot yang di depan. Pemain pivot ini boleh bergerak kemana aja, ke kiri atau ke kanan. Namun, tapi dia di belakangnya ada pemain anchor. Namun pemain anchor ini nggak boleh, dia hanya bergerak di area yang sudah dibatasi. Dia hanya bisa bergerak datang menghampiri lawannya, pivotnya, ketika bola sudah dikuasai oleh pivot, ya, atau pivotnya berhasil masuk ke dalam area ini, baru dia boleh bergerak masuk. Tapi sebelum bola dikuasai oleh pivot, dia nggak boleh masuk. Nah, nanti diharapkan di sini adalah pemain pivot ini akan bisa melakukan blocking, ya, yang bisa dilakukan untuk membantu pemain yang nomor 17 akan bantu datang untuk melakukan serangan ke gawang B, seperti itu. Ya, di sini nanti pemain akan mendapatkan keputusan untuk melakukan apakah yang nomor 18 pivotnya ngeblok lawan anchornya, atau dia kemudian melakukan pick and roll. Setelah passing dia lakukan pick and roll untuk membuat pemain anchor ini kebingungan seperti itu, dan open space untuk bisa mendapat ruang untuk cetak gol, seperti itu. Lalu ada untuk game situasi. Untuk logbook game situasinya ini saya bikin benar-benar seperti situasi pertandingan, ya, karena kan selain blocking itu selain dilakukan pada saat kita build up, pada saat mau melakukan build up, bisa juga dilakukan pada saat seperti ini free kick. Nah, free kick bagi lawan, bagi yang megang bola, yang offense, banyak tuh mereka harus melakukan gerakan-gerakan blocking, ya, seperti disguise block, pick and roll, itu mereka harus lakukan di situ-situ. Jadi ini contohnya seperti ini. Pemain yang merah ini kemudian dia mengeblok lawan di sini, kemudian dia pick and roll, lalu pemain merah yang ada di belakang pemain biru itu tadi dia lari ke arah yang membuka ruang. Nah, tinggal nanti pemain yang memegang bola eksekusinya kemana, apakah dia kasih ke pemain yang melakukan pick and roll ke kiri, atau dia passing ke second post, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan tidak terjadi gol, bermain seperti biasa, ya, seperti itu. Lalu coach bisa stop lagi, kita mulai dengan game situasi yang berikutnya, misalkan dari situasi corner kick. Nah, di sini coach bisa mulai game situasi dari corner kick, ya.
Ini caranya mungkin seperti ini contohnya. Pemain merah ada 3 orang, 2 pemain ini melakukan blok, ini yang ini ya, 2 pemain melakukan blok, dia melakukan blok. Kemudian pemain yang di tengah ini dia memutar ke belakang untuk meminta bola dari yang pemain yang melakukan corner, seperti itu. Nah, kalau situasinya bola ditangkap atau bola out, nah kalau itu corner kick bisa diulang lagi seperti itu. Yang penting adalah pemain bisa melakukan teknik-teknik yang tadi sudah diberikan pada saat warming up sebelumnya. Nah, bagi pemain yang defense juga bisa lakukan sliding block di sini. Ya, dia akan berlatih melakukan sliding block. Ya, yang penting adalah timing buat pemain defense.